warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khair wa nasihata lil muslimina min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa karim ala habibil mahbub fil ajsami wal arwahi wal qulub sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ibadallah, malam hari ini kita lihat ke atas pernik-pernik luar biasa. Ya. Ini dari apa nih? Strofom apa? Iya, piring udah dipakai ya. Tinggal dicopotin aja tuh. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita bertemu kembali di dalam acara yang luar biasa, yaitu peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus haul orang tua kami yang kedua, yaitu Ayahanda Haji Mukhayyar bin Haji Izin, yang luar biasa hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ad-Da'i ilallah Al-Habib Haziq bin Ali Al-Haddad, Habib Muhammad Sofi bin Ali Al-Haddad, Habib Nagif bin Ahmad Radi Abu Numay, dan para asatid yang lainnya. Wabil khusus di sini ada Ustaz Abdul Qadir, ada Ustaz Firdaus, ada Ustaz Hidayat, Ustaz Jabra ini Ustaz Bayhaqi, ya, Ustaz Ali, udah pada Ustaz semua ini, ya. Ustaz Jabra ini, Ustaz Ikum, mana? Habib Abdul Rahman. Kita doain panjang umur, sehat walafiat, ya Rabbal Alamin. Gue udah catatannya begini doang. Kalau nggak disebutin mohon maaf. Karena kalau kita nyebutin nama para ulama, tanzilur rahmah, baik ulama yang udah meninggal atau yang masih hidup. Baik, pada kesempatan malam hari ini, saya kalau diundang ke sini ingat 2004 saya ngajar di tempat Habib Syafiq 2004 Gang Kebras itu. Dulu tiap minggu saya ngajar sama Habib Ahmad Al-Kaf 2004. Kalau ada acara di situ selalu, ya, 2004. Nah, almarhum ini orang yang super aktif, pengajiannya selalu hadir. Suatu ketika habis acara maulid di tempat Habib Syafiq Gang Kebras di belakang sini sekitar ada 300 meter ya, ada 300 meter deh. Biasanya hadir nih, hujan kali. Oh, mari kita doain mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Habib Syafiq Al-Habsyi sini, ya, asli Tenabang. Abahnya pendiri Robitoh Alawiyah, ya, di Tenabang. Pendiri Jamiatul Khair, abahnya Habib Ali, Habib Zainal Abidin Al-Habsyi. Kata almarhum, ini kita ngamalin hadisnya Nabi, udzkuru mahasina mautakum. Kata Nabi, kalau ada yang meninggal, banyakin sebut kebaikannya, jangan jeleknya gitu sebutin. Jangan, nggak boleh. Tutupin kejelekannya.
rutin, cuman jangan kelebihan. Nih orang almarhum nggak pernah sholat, kita bilang rajin sholat, dosa, nggak boleh. Nih almarhum pelit, kita bilang baik, nggak boleh. Nih almarhum rajin ke masjidnya, tapi kita bilang agak rajin, dosa juga kita. Akhirnya udah selesai maulid, Beb mampir dong ke rumah Bapak Haji, rumahnya di mana? Situ. Ya udah deh. Waktu itu masih pakai motor. Waktu itu. Saya pakai motor Pak Haji, masuk sini. Dalam. Dulu belum begini nih, masih bagus nih. Iya. Dulu kayak sarang apa gitu. Iya, belum ini sekarang udah bagus. Dulu agak gelap, masih gelap. Duduk depan saya ngobrol, dikasih kopi, ngobrol, Masya Allah luar biasa. Almarhum cuman minta waktu itu 2004 ngomong sama saya pengen anak-anak saya semuanya, cucu-cucu saya, keturunan saya semuanya mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang permintaannya. Ini orang tua hadirin, luar biasa, nggak main-main. Di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Bersandingan nama Allah Jalla Jalaluh dengan kedua orang tua, selalu mepet. Nama Allah Jalla Jalaluh selalu nempel sama kedua orang tua. Pokoknya yang dia taat sama orang tua udah luar biasa deh. Akhirnya almarhum habis ngobrol itu 2004 tuh. Dia bilang, Habib, nanti kalau saya meninggal sholatin ya. Ya insya Allah saya sholatin, insya Allah. Kalau saya umurnya panjang saya sholatin, tapi kalau kagak minta maaf. Subhanallah, meninggal kita ikut sholatin di sini. Subhanallah. Ada berapa anaknya? Ustaz Abdul Qadir. Ini antum paling besar ya? Bagaimana? Antum siapa? Ustaz Abdul Somad paling besar. Orang dulu emang kuat, keyakinannya tuh kuat. Habib Abdurrahman As-Segaf Walid Bukit Duri itu ada dapat cerita sendiri dari anaknya Habib Ali, anaknya 25, meninggal setengah. Permintaannya cuma satu, ya Allah jadikan anak saya semuanya ulama, nggak neko-neko. Jadikan anak saya semuanya ulama. Jadi semuanya lihat tuh. Gimana dengan doa ayah? Karena doa yang paling cepat menembus arasnya Allah adalah doa kedua orang tua. Bahkan Habib Abu Bakar Gresik As-Segaf, beliau mengatakan ada satu anak muda datang, Habib doakan aku, Habib doakan. Kamu masih punya orang tua gak? Masih. Minta doa sama orang tua. Itu doanya melebihi daripada 30-40 wali kutub, hadirin. Ini doa orang tua bisa menembus. Imam Abu Hanifah ketika ibunya meninggal, nangisnya kejarnya luar biasa. Teman-temannya ngeledekin, namanya teman kan, ya. Orang tua meninggal biasa aja ngapain? Kata teman-temannya nih, kata Imam Abu Hanifah, maaf, saya bukan nangisin meninggal ibu saya, bukan.
nafsin dha'iqatul maut, semuanya pasti mati. Tapi yang saya tangiskan sekarang itu arusnya Allah ketutup. Yang tadinya kebuka lebar-lebar dengan doa ayah dan ibu saya, sekarang ketutup rapat, nggak bisa tembus. Shallu ala Muhammad. Makanya peringatan Maulid ini digabung dengan hall ini luar biasa sekali, hadirin. Membawa bekas untuk kita, hadirin. Ada beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu, ini cerita terjadi di Saudi Arabia. Abahnya punya utang 630.000 real. 630.000 real kali 3. Ya udah pada ini deh. Kalau buat ngitung mesti melayang deh. Keluarin ini dulu deh, kebuli baru gitu. 630.000 real kali 3.000 deh uang kita. Udah MM itu punya utang. Ditangkap sama polisi, nggak bisa bayar utang. Datang anaknya ke kantor polisi. Sampai kantor polisi, apa yang terjadi, hadirin? Kata anaknya, Pak, tolong bapak saya jangan dipenjara, gantiin saya aja. Saya yang akan melunasi hutang. Lepasin bapak saya, biar saya yang dipenjara, nanti saya yang akan bayar hutang. Oh begitu? Iya, perjanjian. Anaknya masuk penjara dengan syarat bayar hutang. Bapaknya keluar, dapat seminggu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Ada di sidang. Bapak kamu punya utang 630.000 real Saudi. Ini terjadi di 3 tahun yang lalu nih. Sampai anaknya nekat, saking berbakti kepada ayahnya, kepada orang tuanya, dia nggak apa-apa di penjara demi utang abahnya. Ada tanya, itu bisa ganti berapa ya? Saya cuma punya duit 10.000. Nah itu utangnya berapa ya? 630.000. Dia cuma bisa bayar 10.000. Berapa lagi jadinya? 620 lagi. Ditanya sama hakim, ini 10.000 real, kamu gimana dapetinnya? Saya kerja 10 tahun. Terus gimana? Sisanya gimana nih? Sisanya saya kerja. Ya udah, pokoknya dalam jangka 2 tahun ini 620.000 real, 620.000 real harus lunas. 10.000 aja dia dapetin 10 tahun, diminta 2 tahun 620.000 real. Nyambung apa kagak nih? Nyambung apa kagak? Ini pengorbanan anak buat orang tua. Udah dia kerja 2 tahun udah sampai, cuma dapat 20.000, sisanya 600.000 real. Akhirnya terdengar di Saudi Arabia, dermawan bahwasanya ada anak muda mengorbankan daripada penjara yang tadi ayahnya punya utang, anaknya di penjara, anaknya yang ngorbanin, dia pasang dada, dia pasang badan, hadirin. Akhirnya dengar para dermawan orang-orang tajir, dengar kumpulin, dapat semuanya 600.000, dikasih ke hakim, nih kita bantu dia. Akhirnya lunas, hadirin. Artinya di sini kita sebagai anak harus benar-benar berkorban untuk ayah dan ibu kita, hadirin. Apapun
bagaimana kita bisa sebagai anak bisa berkorban untuk ayah dan ibu kita. Kalau sekarang sih, ya Allah, susah hadirin. Kejar kita ngelihat anak kita. Ini orang tua nih yang melihat sekarang bagaimana anak kita, kita lihat sikap anak kita, kejar hati kita hadirin. Maka jelas-jelas Nabi Muhammad SAW bersabda, "Birru abaakum tabiru abnaakum." Semuanya kamu tuh biar taat sama ayah dan ibumu, maka anak-anak kamu akan taat juga nantinya. Nah maka itu yuk sama-sama hadirin. Ini hal luar biasa. Almarhum adalah pecinta para alimul ulama, para habaib yang luar biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang mana kita lihat bagaimana di media sosial ya, menjelek-jelekan para habaib, menjelek-jelekan Sadah Alawiyin, Ba'alawi. Tapi antum karena memang gadaman ala gadabin, karena memang guru-guru antum, kiai-kiai antum, ustadz-ustadz antum telah benar-benar meyakinkan bahwasanya Sadah Ba'alawi adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Gak mencok hadirin. Yang terakhir, saya baru dapat kabar hadirin. Ini kabar setahun yang lalu tentang anak berbakti kepada ibunya. Dia punya ibu ada kelainan jiwa dari kecil. Tahu kelainan jiwa bukan enggak? Apaan? Apaan? Hah? Sakit gigi. Ini ibunya mohon maaf, kelainan jiwa. Gila hadirin ibunya. Ini anaknya namanya Muhammad. Akhirnya ibunya sakit gula. Ibunya sakit diabetes, ada jantung juga, periksa ke rumah sakit. Namanya ibu nih ada kelainan jiwa. Kan mau gak mau berontak. Tuh subhanallah nih anaknya yang namanya Muhammad ini, itu gak ada rasa malu sama orang hadirin. Di rumah sakit teriak-teriak hadirin nih ibunya nih. Entar ada orang lewat dipukul. Itu ibunya diikat pakai tali hadirin. Jadi anaknya tuh anaknya ikat tali, ibunya diikat tangannya. Jangan sampai ibunya kabur. Bukan tangannya yang diikat, kakinya juga diikat nih. Ini terjadi hadirin. Nah dibawa sampai dokter, ibu kamu kenapa? Sakit dok, diabetes. Lo kok diikat? Iya, ibu saya ada kelainan jiwa dok. Dari kapan? Dari kecil. Lo kok bisa nikah? Kok bisa punya anak? Iya, dulu dinikahin sama kakek saya, nikahin sama abah saya, lahirlah saya. Dari kecil saya dipelihara sama ibu saya, yang ibu saya punya kelainan jiwa. Dan sampai 30 tahun umur saya sekarang, saya tetap memelihara ibu saya. Kata dokter, kenapa nggak dimasukin ke rumah sakit jiwa aja? Ibu kamu tahu nggak kamu anaknya? Ibu saya nggak tahu. Saya sebagai anaknya, ibu saya nggak tahu nih saya anaknya, ibu saya nggak tahu. Tapi Allah maha tahu. Nangis tuh dokter. Disuruh masukin ke rumah sakit. Coba kalau kita jangankan orang tua kita gila, jangankan punya penyakit gila, ada kelainan sedikit, udah deh masukin aja deh ke tempat panti jompo, repot-repotin dia malu-maluin kita. Ini 30 tahun nih anak jaga ibunya hadirin. Maaf, dia ngebersihin, dia cebokin, dia rapiin, dia apain segala-galanya. Semua kebutuhan ibunya
sakit ada TV. Pas TV-nya kebetulan gambar Ka'bah. Live streaming tuh. Lagi tawaf. Kata emaknya, Hamad, tuh, emak mau ke situ tuh, mau ke situ. Iya mak, nanti emak ke situ, sama Muhammad. Ya ikhwan, wahai saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan kita. Antum kalau mau lihat Habib Ali Kuitan, ya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, itu bagaimana hadirin, ama ibunya, ama ayahnya hadirin. Berapa banyak saya lihat para ulama-ulama yang kedudukannya besar di sisi Allah. Bahkan Maulid Simtudrar, bagaimana Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi kepada ibundanya hadirin. Jadi sebenarnya kalau kita mau dapat keberkahan, kalau Habib Abu Bakar, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Abu Bakar Gersik mengatakan, orang tua kamu itu doanya melebihi daripada 30-40 wali kutub hadirin. Maka yang punya orang tua, jaga orang tuanya. Jangan tiap hari kita lawan. Ada sifat dia yang gak bagus, kita langsung komen, langsung kita marah, langsung kita benci, langsung kita gak pulang berhari-hari. Dilawan orang tua kita hadirin. Kemana sikap kita sebagai anak? Ayo, kalau memang kita hidup kita mau berkah, insya Allah perkumpulan ini akan membawa kita kepada jalan surga Allah SWT. Dan kita sebagai anak, insya Allah bisa birrul walidain. Anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Terus terang aja hadirin, saya melihat di masyarakat anak-anak zaman sekarang sedih banget hadirin. Kurang sayang sama ayah dan ibunya, kurang sayang sama abah dan umiknya, kepada ummah dan abinya, ya sama papa dan mamanya. Kurang banyak melawan hadirin. Dia lebih mementingkan handphonenya, dia lebih mementingkan temannya, dia lebih mementingkan bisnisnya, dia lebih mementingkan kerjaannya hadirin. Ayo korbanin waktu untuk ayah dan ibu kita. Abah dan umi sudah meninggal, bacain Al-Fatihah setiap habis sholat 5 waktu. Yang lihat bagaimana ini keberkahan orang tua kita. Sahibul hol, luar biasa. Sekarang bisa diholkan. Bagaimana nanti kita yang masih punya ayah dan ibu, kalau ayah dan ibu kita sudah meninggal dunia, apakah kita bisa membuat seperti ini hadirin? Nah maka itu yuk kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan insya Allah kedua orang tua kita, wabil khusus sahibul hal yang diadakan pada malam hari ini, insya Allah dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, Allah jadikan kuburannya taman daripada taman surga. Dan mudah-mudahan insya Allah ya Allah, orang tua yang masih ada, insya Allah abah dan umi kita, ayah dan ibu kita, papa dan mama kita, mudah-mudahan yang masih hidup panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan bertakwa dan husnul khatimah, bijahi nabiyina wa habibina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 2 tahun yang lalu saya pernah dapat pesan dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. 2 tahun yang lalu saya ketemu beliau, sekarang nggak bisa ditemui karena beliau dipantau sama kerajaan Arab Saudi. Ya. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith itu memberikan amanat kepada kita agar kalau ada peringatan Maulid, kalau bisa hadirkan. Jangan sampai nggak hadir, baik yang dekat ataupun yang jauh. Kenapa demikian? Ada sirnya. Insya Allah Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah kita. Kita nggak bisa lihat hadirin, tapi orang-orang yang dekat kepada Allah bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ini pesan beliau.
Jangan sampai kagak hadir, ini udah bulan Maulid, banyak banget. Maka itu saya mengundang, tadi Habib Hazik mengingatkan saya, tanggal 5 September saya mengundang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Cawang Kompor, samping Rumah Sakit PON, Pusat Otak Nasional. Penceramah cuma satu, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Imam Besar Umat Islam. Nah, maka itu semuanya mudah-mudahan bisa hadir ya insya Allah. Dan saya minta doanya, minta doanya karena seharusnya saya berangkat umroh di bulan Agustus, ternyata diundur berangkatnya tanggal 4. Jadi tanggal 4 September hari Kamis sampai di Madinah pas malam 12 Rabiul Awal. Nah, mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan antum semuanya bisa umroh juga, bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Mohon maaf Ustaz Abdul Qadir beserta keluarga besarnya, baik yang laki ataupun yang wanitanya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.